Hai, balik lagi dengan Timothy Athanasios, masih di Double Dose, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia bergerak terlalu sibuk ini. Tanggal 9 Januari dan tema kita hari ini adalah takers or receivers. Dan firman Tuhan saya ambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Nah, melanjutkan pembahasan saya kemarin, kita belajar bahwa selalu ada batasan-batasan yang harus ditetapkan dalam kehidupan. Begitu juga dalam hal memberi, tentunya. Givers need to set the limit because takers rarely do. Seriously. Seorang pemberi perlu untuk membuat batasan tentang berapa yang ingin dia berikan dari pembendaharaannya. Kenapa? Karena takers, karena mereka yang mengambil, mereka jarang bikin batasan. Kalau perlu mereka ambil semuanya, karena mereka nggak punya batasan. Seorang pemberi perlu menetapkan batasan pemberiannya karena orang yang mengambil biasanya tidak membatasi seberapa banyak yang mereka ambil. Kalau bisa mereka dapat semuanya. Mereka adalah orang-orang yang nggak terima kasih. Apa saja yang diberi, bisa berupa uang, bisa berupa bantuan sosial, bisa juga berupa waktu, cinta kasih, dan sebagainya. Mereka yang biasanya yang punya kebiasaan untuk mengambil, mereka pasti akan terus mengambil. Dan mereka nggak buat batasan dalam mengambil. Givers, bedakanlah mana receiver dan mana takers. Oke, sekali lagi ya. Bedakanlah mana yang receivers dan yang mana takers. Receivers menerima dengan gembira berapapun dan apapun yang diberikan. Oke, dia menerima. Sedangkan takers adalah seperti rampok yang mengambil sebanyak mungkin dari Anda. Bedain. Saya percaya bahwa orang Kristen perlu menjadi receiver, bukan takers. Begitu juga dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, kita receive. Kita nggak take, apalagi claim. Enak aja, name it and claim it. No, saya pikir hal itu berkaitan dengan kehidupan kerohanian seseorang. Mereka yang datang kepada Tuhan dengan tidak membawa sesuatu, pasti datang dengan niat untuk mengambil sesuatu. Sekali lagi, mereka yang datang kepada Tuhan dengan tidak membawa sesuatu, pasti datang dengan niat untuk mengambil sesuatu. Rampok namanya. Namun ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita menjadi seorang penerima kasih karunia Allah dalam hidup kita. Sekali lagi ya, ketika kita membawa hidup kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita menjadi seorang penerima kasih karunia. Bukan pengambil kasih karunia, bukan pengklaim kasih karunia. Alkitab mengajar kita untuk menjadi receivers dan bukan takers. Alkitab juga mengajar kita untuk menjadi givers dan bukan takers. Dan Alkitab tentunya mengajar kita bahwa kasih karunia Allah ada batasnya. Oh ya? Yaitu pada saat nanti ada penghakiman terakhir. Maka penghukuman tersedia untuk mereka yang mengambil dengan sia-sia pemberian Tuhan. So, let's be wise givers and grateful receivers. Ingat sekali lagi, you need to set the limit. Sekalipun orang itu adalah saudara kita, sekalipun orang itu adalah teman gereja kita, sekalipun orang itu bahkan kalau orang itu adalah masih family kita, you need to set the limit. Jangan biarkan orang lain mengambil. Jangan biarkan mereka mengambil lebih daripada apa yang bisa kita berikan. I pray for you guys. Amin mulia dalam Gusti. Tuhan Yesus memberkati.